Halo, welcome back to my channel. Hari ini di sesi Untold Stories. Hari ini kita mau membahas tentang Spirit Doll, yaitu suatu boneka arwah yang sedang lagi hype banget di Indonesia dan banyak banget artis dan masyarakat Indonesia yang memilikinya. Nah, apa sih namanya Spirit Doll? Nah, secara garis besar, Spirit Doll ialah suatu boneka yang dipercaya berisi seorang arwah anak kecil. Nah, sebenarnya di luar negeri sendiri kita tahu, dan mungkin masyarakat Indonesia juga tahu, yaitu Spirit Doll sangat terkenal sampai dibuat filmnya, yaitu film Conjuring, yaitu tidak bukan ialah boneka Annabelle. Nah, boneka Annabelle sendiri itu tidak jelas secara historinya. Akan tetapi menurut cerita yang saya dapatkan, di tahun 1970, boneka tersebut diberikan kepada seorang perawat yang sedang belajar. Nah, boneka tersebut sebenarnya dibawa dan ditakuti dikarenakan boneka tersebut dapat berpindah tempat ataupun bisa bergerak. Nah, akhirnya dari cerita tersebut, boneka tersebut dibikin cerita Conjuring. Nah, yang kedua ialah boneka yang berasal dari Jepang. Nah, boneka dari Jepang itu boneka yang kalian tahu itu adalah boneka yang biasa dalam tradisi Jepang ya. Di Jepang sendiri kayak untuk anak-anak biasanya. Nah, boneka tersebut yang kedua itu adalah bernama Okiku. Nah, Okiku sendiri itu dibeli di Hokkaido, Jepang tahun 1918 oleh seorang bernama Eikichi Suzuki yang berumur 17 tahun untuk diberikan kepada adiknya yang berumur 3 tahun yang bernama Kikuko. Nah, dia sangat menyukai boneka tersebut, akan tetapi Kikuko itu meninggal dikarenakan penyakit flu. Nah, akhirnya boneka tersebut diberi nama Okiku untuk mengenang kematian anaknya. Nah, setelah itu boneka tersebut disimpan di kediaman keluarganya. Nah, anehnya boneka tersebut kan memiliki rambut tuh, boneka Jepang. Nah, rambutnya itu bisa tumbuh. Dari situ, ayahnya kaget dan langsung memberikan boneka tersebut kepada kuil Maneji di tahun 1938. Nah, di kuil tersebut ternyata boneka tersebut itu rambutnya memanjang hingga mencapai ke bagian lututnya. Dan ada juga yang bilang bahwa pendeta yang di sana sering banget memimpikan boneka tersebut diminta untuk merapikan rambutnya secara berkala. Nah, kalau kalian berani, ada cerita bahwa kalau kalian mau melihat dengan seksama di bagian mulut itu sedikit-sedikit terbuka. Nah, setelah terbuka, bahkan kalau kalian berani, itu ada gigi yang keluar, yang tumbuh. Nah, dari situlah satu boneka Jepang yang sangat terkenal yang ada hingga saat ini. Nah, yang menurut aku nih yang bikin orang Indonesia itu sampai mengenal Spirit Doll itu menurut aku satu negara. Itu dari negara Thailand. Nah, sebenarnya Spirit Doll ini zaman dahulunya di Thailand sebutnya gumantong. Gumantong atau disebut dengan bayi emas. Nah, zaman dahulu praktek gumantong ini itu merupakan praktek black magic. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan dia memakai janin yang sudah mati ataupun janin yang maksudnya digugurkan, kemudian dibakar, dibacakan mantra, dilapisi oleh emas, kemudian dilakukan upacara untuk memanggil arwah tersebut. Nah, berbeda dengan dari dua negara sebelumnya seperti misalkan Jepang dan juga Amerika, gumantong ini dipercaya untuk orang yang mau mengadopsinya itu bisa membawakan keberuntungan, bahkan perlindungan. Ini sungguh ironis banget. Nah, akhirnya Thailand sendiri berhubung dengan adanya bercampurnya budaya, gumantong ini tadi itu dilarang oleh pemerintah Thailand karena memakai bahan yang berupa janin. Dan akhirnya karena saking terkenalnya dengan penduduk sekitar, itu akhirnya bercampur sehingga itu menjadi hal yang lumrah, yang biasa aja. Nah, tetapi sekarang di tahun-tahun mungkin sekitar 10 tahun lalu, gumantong tetap dibuat. Akan tapi menggunakan hanya bahan dari abu kremasi. Jadi bukan kayak dahulu kala yang dimana gumantong itu dibikin itu menggunakan janin asli. Ya. Nah, itu dibuat jadi ada yang menjadi sebuah patung ataupun menjadi sebuah patung kecil yang kalian bisa bawa-bawa. Nah, setelah makin kesini akhirnya gumantong itu dengan pembuatan abu pun menurut info yang saya dapatkan itu dilarang. Nah, akhirnya karena permintaan pasar yang sangat besar dan banyak masyarakat yang ingin memiliki gumantong, dibikinlah Spirit Doll yang mungkin kita kenal sekarang, itu boneka plastik yang kemudian mungkin diberikan mantra, rajaan mantra,
kemudian mungkin dikalungkan dengan sebuah jimat, ataupun di dalamnya itu dimasukin dengan mantra tertentu, kemudian dilakukan upacara, akhirnya untuk menggunakan arwah tersebut. Gitu. Nah, gumantong ini sendiri pun memang sangat terkenal di Thailand. Kenapa? Karena memang dahulu pernah ada cerita bahwa gumantong ini tuh membantu salah satu pedagang. Akan tetapi pedagang tersebut selalu mendoakan roh dari gumantong tersebut untuk melakukan dilimpahkan pelimpahan jasanya, sehingga mereka saling simbiosis mutualisme. Nah, di Indonesia sendiri, mungkin aku boleh bilang, diperkenalkannya gumantong itu sebenarnya sudah lama, atau spirit doll. Tapi, yang sebenarnya pertama kali aku lihat masuk TV, itu diperkenalkan oleh Roy Kiyoshi, ya seperti kalian tahu. Nah, makin kesini, makin banyak orang yang memiliki gumantong. Mungkin dikarenakan juga tren, dikarenakan juga orang ketidaktahuan dan ingin tahu dan sangat hype. Jadi banyak banget orang yang mengharuskan spirit doll. Tetapi spirit doll ini ada yang berasal asli dari Thailand, dan ada juga mungkin buatan dari lokal Indonesia sendiri. Nah, yang menjadi masalah ialah sampai saat ini kita tidak tahu bagaimana cara melakukan pemeriksaan kepada spirit doll ini. Apakah betul itu terisi arwah ataupun memang bukan isi arwah anak kecil ataupun kosong. Nah, karena menurut saya spirit doll ini hanya bisa dicek untuk orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, tapi belum ada alat yang pasti untuk melakukan pemeriksaan bahwa betul isinya ada arwahnya atau ada entitasnya. Di sini kita harus berhati-hati karena saya pernah mendapatkan informasi bahwa apabila isinya betul adalah seorang arwah dari anak kecil, berarti dia memiliki sifat seperti anak kecil, yang dimana apabila kita tidak mengurus atau kita tidak mau mengurusnya lagi, ada baiknya untuk ditanyakan kepada sellernya atau dimana kalian ambil untuk dapat mengembalikan, maksudnya kalau kalian tidak mau lagi, bagaimana cara melepaskan atau dialih rawatkan ataupun cara-cara yang lainnya, karena takutnya ini akan bertimbal balik karena gumantongnya dipercaya itu seperti simbiosis mutualisme, jadi kalian tuh harus saling menguntungkan ya. Nah, akan tetapi itu semua itu proses dari kepercayaan. Ada orang yang percaya, ada yang tidak, dan itu semua tergantung dari orang itu sendiri. Nah, karena dari sisi yang lain, spirit doll ini bisa juga dikarenakan membantu dari sisi psikologis, di mana seseorang mungkin membutuhkan anak. Ya mungkin sekarang kita tahu kalau kita punya anak itu biayanya besar. Nah, sedang punya spirit doll ini tidak ada biaya lah kalau kita boleh bilang. Dan itu jadi seperti ada orang yang menemani. Nah, jadi ini kembali lagi dengan kalian. Menurut kalian percaya nggak gumantong itu atau spirit doll itu bisa membawa keberuntungan? Nah, ini kembali lagi ke kalian. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian boleh komen di bawah ini. Dan ini sekian video dari saya. Semoga aku bisa bikin video-video lainnya yang mungkin bisa menambah suatu wawasan kepada kalian semua. See you on my next video. Bye-bye.